update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Kebucinan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said emang seperti apotek tutup alias gak ada obatnya. Semakin hari mereka semakin pamer kemesraan saja di sosial media. Yang teranyar, Thorik memberikan surprise ulang tahun untuk Alia di hari ulang tahunnya yang ke-21 tahun. Tak hanya memberikan surprise, Thorik juga memberikan kado spesial untuk Alia. Lover. Kemesraan yang ditonjolkan Thorik dan Alia seakan membuat netizen berspekulasi bahwa hubungan mereka secepatnya akan segera naik pelaminan. Apalagi kedua keluarga mereka sudah terlihat sangat dekat, seperti mengisyaratkan bahwa hubungan keduanya juga sudah mengantongi restu. Wah, mantap, setelah 1,5 jam. Akhirnya kita makan. Yeay. Kamu udah kayak story kamu barusan belum? Udah, persis. Persis, lihat ya persis. Bahkan tak hanya Alia saja yang sudah dekat dengan keluarga Thorik. Thorik pun juga terlihat dekat dengan ibunda Alia, Reza Artamevia. Buktinya beberapa waktu lalu, sebelum Alia berulang tahun, Reza mengajak Alia dan Thorik untuk bernyanyi bersama di atas panggung. Lantas, benarkah keduanya akan menikah dalam waktu dekat ini? Emang dia kan targetnya, pengennya tahun 2024 ini dia pengennya nikah. Dia emang dari dulu pengen nikah cepet. Ya kita tinggal tunggu aja lah aba-abanya dari dia. Jika bicara soal kedekatan dengan keluarga pasangan, Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel nampaknya juga tak mau kalah. Adik dari Aurel Hermansyah itu bahkan sudah lebih dulu dapat restu dari keluarga masing-masing untuk menjalani hubungan ke arah yang lebih serius. Seakan dunia milik berdua. Keduanya pun makin hari selalu pamer kemesraan saja. Yang paling bikin baper, Ziel dan Sarah juga punya cara unik tersendiri pas lagi quality time berdua. Salah satunya dengan berolahraga bersama. Lantas, benarkah keduanya berencana akan menikah di tahun ini? Keluargaku juga udah kenal sama keluarganya Sarah. Udah kemarin sempet ke Bali, udah sempet liburan bareng juga. Aku masih muda, dia masih muda. Kan kalau nikah itu kan seumur hidup, jadi harus dipikirkan matang-matang gitu. Jadi sekarang dia sudah bisa menentukan arahnya, hidupnya, umurnya udah 23 tahun, udah nggak bisa maksudnya udah nggak bisa kita yang nentuin, dia yang udah bisa nentuin apa yang dia mau. Habis ini kan udah mau lulus, kerja, ntar juga udah mau nikah, jadi ya kita hanya bisa support aja. Mungkin aku terlalu cinta. Ngomong-ngomong soal menikah, pedangdut Happy Asmara yang pernah patah hati ditinggal menikah Denny Caknan, nampaknya saat ini sudah kembali membuka hatinya dan siap menyusul sang mantan kekasih untuk maju ke pelaminan. Happy bahkan belak-belakan mengakui bahwa dirinya telah memiliki calon suami. Bukan pacar, calon suami. I love you.
update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Kalau biasanya pasangan selebriti auto jadi musuh ketika sudah bercerai, Natasha Rizky dan Desta justru kebalikannya. Ya, pasangan selebriti yang bercerai usai 10 tahun menikah itu tetap menjalani hubungan baik alias akur demi anak-anak mereka. Saking akurnya, netizen sampai berharap mereka rujuk lagi. Apalagi keduanya masih saling mensupport satu sama lain. Yang teranyar dan lagi-lagi bikin geger netizen, Caca terciduk menjenguk Desta yang tengah dirawat di rumah sakit akibat menderita DBD. Mungkin dia kecapean sih pasti ya, ya dengan syutingnya dan segala macem gitu-gitu ya. Qadarullah dia DBD, jadi masuk rumah sakit dan segala macem. Kondisinya juga lemah banget waktu itu pas baru masuk rumah sakit. Tapi alhamdulillah hari ini udah keluar rumah sakit, jadi udah pulang, udah sampai rumah tadi. Jadi itu sih ya mungkin karena kerja dan segala macem ya capek. Ya itu aja sih alhamdulillah, tapi udah sehat sih beliau. Wajar bila Desta langsung sembuh dan diperbolehkan pulang ke rumah. Karena selain dijenguk Caca, ketiga anak mereka yakni Megumi, Miska, dan Miguel ikut datang menjenguk dan menghibur sang ayah. Udah sempat jenguk segala macam, terus kita juga datang tiap hari juga kan ke sana buat ngeliatin Desta gitu ya. Ini aja sih supaya lebih biar semangat juga kan bapaknya ngeliat anak-anaknya gitu, karena anak-anak juga kebetulan lagi libur, jadi bukan timingnya pas ya karena lagi sakit lagi, cuma maksudnya alhamdulillah si anak-anaknya lagi libur jadi bisa datengin ayahnya sering-sering gitu. Lantas bagaimana dengan Miska? Bukankah Miska paling suka ngomelin Desta kalau ayahnya itu bikin salah? Benarkah Miska marah karena ayahnya itu tak bisa jaga kesehatannya? Kayaknya lebih ini sih, lebih kayak lebih ngedoain ayahnya aja sih. Mereka semua kayak bilang, ayah semoga cepat sembuh, semoga ayah nggak capek-capek lagi kerjanya apalah gitu-gitu. Terus ya lebih ke situ sih, lebih doain ayahnya supaya ayahnya sehat gitu, karena mereka tahu kan ayahnya pekerja keras banget, Masya Allah. Jadi kayak lebih nyemangatin ayahnya supaya banyak istirahat juga gitu sih. Tak dipungkiri, meski sering ngomel-ngomel, Miska adalah anak yang paling perhatian pada ayahnya. Apapun yang dilakukan Desta, tak pernah luput dari perhatian Miska. Mungkin karena itu pula, Desta berusaha cepat sembuh agar anak-anaknya tak sedih. Apalagi sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah. So, seperti apa persiapan Ramadan di keluarga Desta dan Caca? Benarkah Desta dan Caca bakal menyambut bulan suci Ramadan bersama? Pasalnya beberapa waktu lalu, keduanya juga sempat bikin iklan bersama untuk produk baju muslim milik Caca. Persiapannya sebenarnya lebih ke, bukan ke teknis ya, tapi lebih kepada keimanannya sih. Maksudnya kita harus semaksimal mungkin kan untuk memasuki bulan Ramadan ini, karena kan kita pasti pengen tiap tahunnya upgrade terus kan ibadahnya. Jadi lebih ke itu sih, lebih ke menanamkan di hati anak-anak supaya lebih semangat lagi puasanya gitu, dan bisa full lagi puasanya gitu sih. Ya, paling Miguel mulai belajar untuk setengah hari puasa gitu, karena kan dia baru 5 tahun ya, jadi kayak yang penting mereka tahu dulu lah puasa tuh apa gitu, terutama Miguel sih. Iya, tahun ini baru mulai Miguel puasa, tapi kalau Megumi sama Miska alhamdulillah semoga Allah jaga, tahun ini udah tahun ketiganya mereka.
Baru-baru ini jagat sosial media dihebohkan dengan aksi sekelompok pelajar yang rela bertaruh nyawa demi memadamkan kobaran api yang membakar sebuah kios di Jalan Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Aksi sekelompok pelajar itu pun viral dan mendapat pujian dari para barisan netizen sejagat maya. Tolong. Bakaran. Blok air. Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang kakek lanjut usia menikahi wanita muda yang diketahui perbedaan usianya terpaut beda 46 tahun viral di sosial media. Dalam videonya tampak akad nikah berlangsung, sang kakek pun melontarkan ijab kabul kepada calon istrinya tersebut. Mak, ya di Lenang TV. Mobil pun di Bapak. Arem. Ya, Mak. Oke, sini kemauan. Mobilnya dewek ya, Mak. Ya, nanti. Kemauan, Rene. Ayo. Pernikahan ini berlangsung di KUA Kecamatan Kaungatan Cilacap, Jawa Tengah. Sang kakek pun mengungkapkan bahwa ini adalah pernikahan kali keempatnya. Pernikahan yang keberapa Pak ini? Tiga ya? Iya. Tiga apa mau yang keempat apa kelima nih? Keempat ya. Mau ada rencana lagi nggak? Enggak. Oke. Ini yang keempat yang terakhir ya? Iya. Kalau juga saya? Iya, benar. Ayo Bang. Sulitnya mencari pekerjaan nampaknya jadi alasan untuk pria yang satu ini melakukan aksi tak terpuji dengan mencuri di sebuah minimarket. Aksinya itu pun kepergok para pengunjung hingga menjadikannya sasaran main hakim sendiri. Meskipun pria tersebut sudah bertekuk lutut sambil memohon maaf. Ririn Ekawati punya hobi baru. Ya, selain hobi yoga, lari dan naik motor trail, istri Ibnu Jamil ini ternyata punya hobi baru, yakni nyepangin rambut si bungsu Abigail Katlea alias Yaya. Namun hobi baru Ririn ini rupanya sempat membuatnya kewalahan. Pasalnya kemampuan Ririn untuk mengepang rambut sudah lama tak ia lakukan. Alhasil, Ririn sampai nyari tahu tutorialnya lewat media sosial. Jujur ya, itu menjadi salah satu kebiasaan aku juga sebelum tidur, akhirnya melihat di sosial media bagaimana mengepang rambut anak. Untungnya hasil kepangan rambut Ririn bagus dan disukai Yaya. Menjadi salah satu hobi baru buat aku, karena sebenarnya jujur 18 tahun yang lalu ngepangin rambut anak saya yang paling besar. Sekarang udah 20 tahun jadi saya lupa. Nah sekarang ini punya kebiasaan baru, yaitu ngepangin rambut Katlea. Pagi-pagi dia udah ada di kamar kita untuk mah kepangin. Pokoknya maunya mama yang bikinin rambutnya. Karena kalau aku yang megang rambutnya dia diam. Stay kalem, menerima hasil mamanya daripada mamanya murka. Lucunya kalau Yaya suka banget sama hasil kepangan Ririn. Netizen justru sebaliknya, mereka malah komen nyinyir di akun media sosial Ririn, seolah-olah Ririn terlihat kasar terhadap putri bungsunya. Jangan kenceng-kenceng ikatnya. Bu Ririn, kayak gak niat ya, kasar gitu nyisirnya. Bibir kayak gitu, kayak nahan omelan ya. Memang kalau melakukan sesuatu aku nggak tahu kenapa kayak ada refleks mulut yang terkunci. Ada juga kadang-kadang ibu-ibu katanya ada yang nganga, yang ngapain tuh bisa